Perkenalkan, nama saya Aulia Hairunisa, NPM saya 19751009. Saya mahasiswi Politeknik Negeri Lampung, jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Agribisnis semester 2A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper yang sebelumnya, yaitu analisis pendapatan analisis usaha tani cengkeh di Desa Padang Manis. Baiklah, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Latar belakang usaha tani cengkeh. Latar belakang, Indonesia merupakan negara agraris dengan lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat banyak. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Negara agraris seperti Indonesia, pertanian mempunyai kontribusi yang sangat penting baik terhadap perekonomian maupun terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Apalagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga semakin meningkat. Selain itu ada peran tambahan dari sektor pertanian, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar sekarang berada di bawah garis kemiskinan. Sebagian penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani, sehingga pertanian merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam kesejahteraan kehidupan penduduk Indonesia. Komoditi cengkeh. Dalam bahasa latinnya yakni Syzygium aromaticum L. Merupakan salah satu komoditi perkebunan yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara. Tidak kurang dari industri kecil sampai besar yang meliputi industri pabrik rokok, kosmetika, parfum, maupun rempah-rempah sangat membutuhkan komoditas ini. Menurut Youngers, tahun 2010 mengemukakan bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri yang semakin meningkat, komoditas cengkeh dari Indonesia juga ditunjukkan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri. Pendapatan dan penerimaan. Pendapatan dalam usaha tani memiliki kaitan erat terhadap tingkat produksi yang dicapai. Apabila tingkat produksi meningkat, maka pendapatan akan cenderung meningkat pula pada tingkat pendapatan. Kegiatan usaha tani bertujuan untuk mencapai produksi pada bidang pertanian, yang akhirnya akan dinilai dengan uang setelah memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan. Selanjutnya, penerimaan usaha tani atau pendapatan akan mendorong petani untuk mengalokasikan berbagai kegunaan atau biaya produksi pada periode berikutnya. Besarnya pendapatan petani mempengaruhi alokasi pendapatan petani untuk konsumsi, investasi, dan tabungan. Kelompok pendapatan petani kurang dari sama dengan 50 juta, investasi dan tabungan petani relatif sedikit dikarenakan konsumsi yang tinggi. Sedangkan kelompok pendapatan petani lebih dari sama dengan 50 juta, pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi menurun, sedangkan investasi dan tabungan menjadi bertambah. Permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang dihadapi petani cengkeh di Desa Padang Manis, Kecamatan W5 itu usia tanaman cengkeh yang membuat produksinya menurun, sehingga luas lahan dan jumlah pohon cengkeh yang begitu banyak tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh dan juga disebabkan oleh musim kemarau, sehingga petani banyak beralih pada usaha komoditas lain. Perlu melakukan penelitian untuk mengetahui analisis usaha tani cengkeh di Desa Padang Manis, Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pendapatan usaha tani cengkeh di Desa Padang Manis, Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran. Metode penelitian ini dilaksanakan di Desa Padang Manis, Kecamatan W5, Kabupaten Pesawaran. Lokasi penelitian dilakukan secara sengaja atau purposif dengan pertimbangan bahwa Desa Padang Manis memiliki luas lahan tanaman cengkeh seluas 89 hektar dan merupakan salah satu daerah penghasil cengkeh. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai November tahun 2016. Penentuan responden dalam penelitian ini menggunakan metode acak sederhana, yakni Simple Random Sampling Method. Rumusnya dapat kita lihat di sini, yaitu N sama dengan N besar 1 plus NE pangkat 2. Keterangannya N kecil itu sama dengan ukuran sampel, N besar itu sama dengan ukuran populasi, E yaitu taraf kesalahan atau error sebesar 0,110%. Dalam penelitian ini populasi N diambil sebanyak 150 orang petani dengan tingkatan kesalahan E sebesar 10%, maka besaran sampel adalah N sama dengan N 1 plus NE pangkat 2, N sama dengan 150 sama dengan 60, sampel 1 ditambah 150 dalam kurung 0,1 pangkat 2 tambah 1 tambah 150 dikali 0,01, hasilnya yakni 2,5. Berdasarkan rumus di atas, jumlah sampel N yang diambil dalam penelitian mengenai analisis pendapatan usaha tani di Desa Padang Manis, Kabupaten Pesawaran
sebanyak 60 responden dengan jumlah populasi petani cengkeh sebanyak 150 orang. Dengan taraf kesalahan E sebesar 0,110%. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara langsung dengan responden petani cengkeh dengan menggunakan daftar pertanyaan atau kuesioner. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung dan Dinas Perkebunan Daerah Bandar Lampung dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan penelitian ini. Analisis data yang digunakan adalah analisis pendapatan dengan rumus keuntungan sama dengan TR dikurang TC. TR sama dengan P kali Q. Selanjutnya TC sama dengan FC tambah VC. Ini adalah rumus untuk menghitung analisis data usaha tani cengkeh. Analisis usaha tani cengkeh. Yang pertama yaitu luas lahan. Tabel 1 ditunjukkan yaitu luas lahan petani cengkeh di Desa Padangmanis, Kecamatan Walima, Kabupaten Pesawaran tahun 2016. Di sini nomor 1 luas lahannya yang didapat adalah memiliki luas lahan 0,51 sampai 1,3 hektar. Jumlah orangnya sebanyak 50 orang. Persentasinya 83,33%. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu petani cengkeh memiliki luas lahan 1,4 sampai 2,2 hektar. Sebanyak orangnya yaitu 8 orang dan persentasinya 13,33%. Yang ketiga, luas lahannya adalah 2,3 sampai 3,1 hektar. Jumlah orangnya sebanyak 3 orang dengan rata-rata luas lahannya yaitu 1,16 hektar. Persentasinya 3,34. Jadi totalnya adalah jumlah orangnya adalah 100,00 dan persentasinya berjumlah 60. Jumlah tanaman cengkeh pada tabel yang kedua menunjukkan bahwa jumlah tanaman cengkeh yang telah berproduksi paling banyak antara 60 sampai 173 pohon dengan jumlah petani sebanyak 50 orang dengan presentasi 18,33%. Jumlah tanaman cengkeh yang kedua yaitu berproduksi antara 174 sampai 287 pohon dengan jumlah orang sebanyak 8 orang, presentasinya 13,33%. Dan yang ketiga, jumlah tanaman cengkeh yang berproduksi antara 288 sampai 401, jumlah orangnya sebanyak 2 dan presentasinya sebanyak 3,33%. Total presentasinya sama yaitu 60% dan jumlah orangnya sebanyak 100 orang. Yang ketiga, penggunaan pupuk. Tabel ketiga, penggunaan pestisida petani usaha tani cengkeh di Desa Padangmanis, Kecamatan Walima, Kabupaten Pesawaran tahun 2016 menunjukkan bahwa penggunaan pestisida petani cengkeh antara 1 sampai 2,6 botol sebanyak 54 orang dengan presentasi 90%. Penggunaan pestisida 2,7 sampai 4,3 botol sebanyak 1 orang dan persentasinya berjumlah 1,67%. Yang ketiga, penggunaan pestisida 4,4 sampai 6. Jumlah orangnya yaitu 5 orang dengan presentasi 8,33%. Totalnya yaitu sama, jumlah orangnya 100 dan presentasinya 60. Tabel 3 yang menunjukkan bahwa penggunaan pestisida petani cengkeh antara 1 sampai 2,6 botol sebanyak 54 orang dengan presentasi 90%. Penggunaan pestisida 2,7 sampai 4,3 botol sebanyak 1 orang dengan presentasi 1,67%. Dan penggunaan pestisida antara 4,4 sampai 6 sebanyak 5 dengan presentasi 8,33%. Dan di sini ada pestisida yang digunakan oleh petani cengkeh sangat bervariasi, yaitu Regen, Matador, dan Terniban. Total rata-rata penggunaan pestisida sebanyak 64.750
per hektar atau 55.818 per hektar. Penggunaan pestisida disesuaikan dengan luas lahan dan hama penyakit yang menyerang tanaman cengkeh. Bisa kita lihat di tabel ini jenis biaya dan nilainya, yaitu nomor 1 biaya pupuk, nilai rupiahnya 24.104.000. Yang kedua ada biaya pestisida dengan jumlah 4.035.000. Yang ketiga biaya upah tenaga kerja HOK berjumlah 308.500 dengan nilai totalnya yaitu 336.639 juta. 336.639.000. Ya, jadi totalnya segitu. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja HOK. Tabel yang keempat, biaya tenaga kerja usaha tani cengkeh ini menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja usaha tani cengkeh antara 5-38 HOK sebanyak 48 orang dengan presentasi 80%. Selanjutnya penggunaan tenaga kerja yang kedua antara 39-72 HOK dengan penggunaan tenaga kerja antara jumlah orangnya 6, presentasinya 10%. Yang ketiga antara 73-106 botol dengan jumlah orang 6 dan presentasinya itu 10%. Jadi totalnya tuh jumlahnya 100 orang, presentasinya 60%. Dengan rata-rata total upah tenaga kerja sebesar 5.141.666 hektar per hektar atau 4.432.470 per hektar. Selanjutnya ada biaya variabel cost. Tabel 5 menunjukkan bahwa biaya variabel yang dikeluarkan petani cengkeh sejumlah 336.639.000 per hektar. Ini adalah totalnya keseluruhannya. Biaya variabel yang dikeluarkan oleh petani cengkeh, biaya pupuk sebesar Rp 24.104.000 per hektar, biaya pestisida berjumlah 4.035.000 per hektar, biaya upah tenaga kerja atau HOK berjumlah 308.500.000 per hektar. Rata-rata biaya variabel sebesar Rp 5.610.650 per hektar atau Rp 4.836.767 per hektar. Biaya tetap TFC. Tabel 6 menunjukkan bahwa biaya tetap yang dikeluarkan petani yang terdiri dari biaya pajak lahan sebesar Rp 1.144.000 per hektar, biaya penyusutan alatnya sebesar 28.224.104 per hektar. Rata-rata biaya tetap sebesar Rp 421.955 per hektar atau Rp 489.468 per hektar. Biaya total TC. Tabel 7 menunjukkan bahwa biaya total yang dikeluarkan petani cengkeh di Desa Padang Manis yang terdiri dari biaya variabel sebesar Rp 336.639.000 per hektar dan biaya tetap sebesar Rp 29.368.104 per hektar Total rata-rata biaya usaha tani cengkeh sebesar Rp 6.100.118 per hektar atau Rp 5.258.772 per hektar. Biaya pendapatan dan penerimaan usaha tani cengkeh. Tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata penerimaan petani dalam usaha tani cengkeh di Desa Padang Manis adalah sejumlah 35.145.000 per hektar atau 30.297.413 per hektar. Rata-rata total biaya usaha tani sebesar Rp 6.100.118 per hektar atau
Rp 5.258.772 per hektar, dan rata-rata pendapatan usaha tani cengkeh adalah Rp 29.047.481 per hektar, atau satu tahunnya yaitu 25.041.276 per hektar. Jumlah pendapatan sangat tergantung pada jumlah penerimaan dan besarnya biaya yang dikeluarkan dalam usaha tani. Pendapatan petani cengkeh di Desa Padang Manis diperoleh sebesar Rp 29.047.881 per hektar dalam satu tahun, jauh lebih rendah dibandingkan hasil penelitian Gogen tentang analisis kontribusi usaha tani cengkeh terhadap pendapatan rumah tangga petani di Desa Padang Manis. Baru dua peroleh pendapatan sebesar Rp 50.571.350 per hektar dalam satu tahun. Penerimaan usaha tani cengkeh, rata-rata jumlah produksi cengkeh di Desa Padang Manis sebanyak Rp 228 kg per hektar atau 156 kg per hektar, dan rata-rata penerimaan yang diterima oleh petani responden cengkeh di Desa Padang Manis sebesar Rp 35.145 rupiah per hektar atau Rp 30.257.413 per hektar. Ya, ini adalah hasil analisis pendapatannya, totalnya. Analisis usaha tani cengkeh dari R atau C rasio. Perbandingan antara penerimaan dengan biaya total dinyatakan dengan menggunakan rumus R per C sama dengan penerimaan total dibagi biaya total. L per C sama dengan 35.145.600.118. R atau C sama dengan 5.076.136 5,76 ya di buletin. Analisis B atau C rasio, benefit cost ratio, merupakan suatu ukuran perbandingan antara pendapatan dengan total biaya produksi. Cost sama dengan C. B yaitu benefit, kemudian untuk C berarti cost. Untuk perhitungan B per C rasio ini dihitung dari tingkat suku bunga. Rumus B per C rasio dapat dihitung dengan menggunakan rumus seperti berikut ya. B per C rasio sama dengan jumlah pendapatan B dibagi total biaya produksi TC. Jadi 29.047.891 dibagi 6.100.118 sama dengan 4,7 ya, dibuletin jadi 4,7. Kesimpulan dan saran. Hasil analisis pendapatan menunjukkan bahwa jumlah produksi Rp 228 kg per hektar dengan harga Rp 90.000 per kilogram. Rata-rata total biaya Rp 6.100.118 per hektar dalam satu tahun atau Rp 5.528.772 per hektar dalam satu tahun. Rata-rata penerimaan Rp 35.145.000 per hektar atau Rp 30.297.413 per hektar. Dan rata-rata pendapatan petani cengkeh adalah Rp 29.047.881 per hektar atau juga 25.041.276 per hektar dalam satu tahun. R per C rasio usaha tani cengkeh adalah 5,7 dan B per C rasio usaha tani cengkeh adalah 4,7. Nilai tersebut menunjukkan total penerimaan lebih besar dari jumlah biaya yang dikeluarkan oleh petani cengkeh di Desa Padang Manis. Saran. Kemudian saran dari analisis usaha tani cengkeh. Teknologi dan perawatan tanaman cengkeh sangat kurang. Maka dari itu bagi masyarakat harus lebih memperhatikan dan menjaga tanaman cengkeh supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun pengucapan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan semoga apa yang dapat saya sampaikan di dalam video presentasi saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.